Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mutiara Safitri, mahasiswi dari Universitas Serang Raya. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Program Marketing Public Relation di Media Sosial pada Produk Pemanis Rendah Kalori pada brand Tropicana Slim, Diabetasol, dan Thermolan. Mari kita mulai. Latar belakang. Jumlah penderita diabetes di kota besar cenderung mengalami peningkatan. Tren ini diakibatkan gaya hidup yang tidak sehat, yang membuat masyarakat terlena. Berdasarkan data dari hasil riset kesehatan dasar, Riskesdas, Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan tahun 2018, prevalensi diabetes di Jakarta meningkat dari 2,5% menjadi 3,4%. Daerah lainnya prevalensi jumlah penderita diabetes di atas 3% adalah Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara. Di sebelah kanan saya tampilkan grafik lonjaknya penderita penyakit diabetes mellitus. Kota Yogyakarta meningkat hingga 80,60%. Kota-kota yang mengalami peningkatan prevalensi penderita diabetes tersebut menunjukkan bahwa kualitas kesehatan perlu ditingkatkan. Di DKI Jakarta, hingga pertengahan tahun ini diperkirakan terdapat ratusan ribu kasus diabetes terus meningkat. Hal ini menimbulkan persaingan yang cukup ketat antara perusahaan pemanis alternatif rendah kalori. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu untuk bisa menarik calon konsumennya dengan berbagai cara. Strategi marketing, baik di media konvensional ataupun di media sosial. Selanjutnya, pokok pembahasan yang akan saya sampaikan pada produk pemanis rendah kalori. Yang pertama, gambaran umum perusahaan, jenis media sosial yang digunakan, strategi komunikasi, materi publikasi, 5 profil followers, iklan pada media sosial, penciptaan sentimen positif, ujaran negatif, respon terhadap ujaran negatif, dan yang terakhir analisis EMS. Berikut saya jelaskan gambaran umum perusahaan. PT Nutrifood Indonesia, Tropicana Slim, merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak di industri makanan dan minuman, khususnya makanan dan minuman yang memberikan manfaat untuk kesegaran, kesehatan, dan menampilkan berkualitas internasional. Didirikan pada tanggal 2 Februari 1979 di Semarang atas prakarsa Bapak Hari Budiarto Darmawan MSc. Kemudian pada tanggal 2 November 1980 disahkan oleh Menteri Kehakiman. Pada awalnya kantor pusat PT Nutrifood Indonesia berlokasi di Jalan Tanah Abang 3 nomor 31 Jakarta. Sedangkan pabriknya berlokasi di Semarang. Hasil produksinya berupa pemanis rendah kalori, minuman serbuk instan, dan produk susu. Ada 2 macam produk yang dihasilkan PT Nutrifood Indonesia. Satu produk diet dan non-diet. PT Nutrifood Indonesia adalah perusahaan yang secara inovatif menginspirasi dan membantu setiap individu untuk mencapai keseimbangan hidup dengan menjalankan pola hidup sehat. Macam produk yang dihasilkan salah satunya adalah produk diet. Produk diet yang dihasilkan adalah produk yang memperhatikan asupan nutrisi hingga dapat menikmati hidup sehat lebih lama. Memperhatikan asupan gula dengan mengganti produk pemanis alternatif menjadi produk Tropicana Slim. Yang kedua, PT Kalbe Farma. Diabetasol didirikan pada tahun 1966. Telah berjalan beroperasi sederhana dimulai dari garasi hingga menjadi perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia. Tumbuh baik secara organik maupun melalui merger dan akuisisi. Kalbe memperluas kepentingan bisnisnya dan mentransformasikan dirinya menjadi penyedia solusi perawatan kesehatan terintegrasi melalui 4 divisinya. Antara lain divisi obat resep, divisi kesehatan konsumen, divisi nutrisi, dan divisi distribusi dan logistik.
Divisi bisnis ini mengelola portofolio obat-obatan dengan resep dan obat-obatan OTC, minuman energi dan produk-produk nutrisi yang luas, serta produk pemanis rendah kalori seperti diabetesol. Mereka sediakan untuk penderita diabetes atau kunci manis. Memiliki keahlian di bidang farmasi, Kalbe juga membuat produk susu rendah kalori guna memenuhi nutrisi lansia yang menderita penyakit diabetes. PT Nutrindo Jaya Abadi Thermolite adalah perusahaan farmasi nasional yang mengembangkan dan memasarkan produk-produk inovatif di Indonesia. Memiliki visi menjadi perusahaan farmasi dengan pertumbuhan yang tercepat di Indonesia, serta menjadi mitra pilihan pertama atau kedua bagi para pelanggannya. Dengan misi memuaskan seluruh stakeholder melalui memperkuat portofolio produk di setiap spesialis yang difokuskan. Dengan adanya Thermolite, PT Nutribus Indonesia Jaya menyediakan produk Thermolite Diet Sugar guna mengontrol asupan gula bagi penderita diabetes dan juga wanita-wanita yang ingin menjaga tubuhnya. Lalu, misinya menyediakan produk bermutu dan biaya rendah, lalu melakukan pelayanan prima kepada seluruh dokter spesialis di Indonesia untuk produk etikal dan produk non-etikal bagi masyarakat umum. Itulah gambaran umum perusahaan dari 3 pemanis rendah kalori. Selanjutnya, media sosial yang digunakan. Pada Tropicana Slim memiliki 4 media sosial yang digunakan, antara lain, pada sosial media Instagramnya, sebanyak 36.000 pengikut dengan 964 postingan. Pada sosial media Facebook, sebanyak 371,846 orang menyukai, 720 pengikut serta 55.000 tweet pada Twitter, dan sebanyak 140 subscriber dan 241 video diunggah pada YouTube channel Tropicana Slim. Diabetesol memiliki juga 4 media sosial yang aktif, diantaranya 16,1 pengikut dengan 1.039 postingan, 56.000 orang menyukai pada Facebook, sosial media Facebook, 18.000 pengikut serta 25.000 tweet pada sosial media Twitter, dan channel YouTube Diabetesol mempunyai sebanyak 270 subscriber dengan 11 video diunggah. Thermolite Sweetener hanya memiliki 3 akun sosial media, di antaranya Instagram, Facebook, dan Twitter. Di Instagram memiliki 116 pengikut dengan 30 postingan. Pada Facebook, sebanyak 950 orang menyukai tautan Facebooknya, dan Twitter mempunyai 570 pengikut serta 32 tweet. Itulah media sosial yang digunakan 3 brand pemanis rendah kalori. Selanjutnya, strategi komunikasi. Dilihat dari update rutin posting, edukasi publik yang diberikan, dan informasi yang diberikan dari 3 pemanis rendah kalori. Yang pertama, Tropicana Slim membuat weekly posting pada media sosialnya mengenai produk dan promo atau diskon terbaru, berupa postingan foto atau video, cenderung lebih sering upload konten melalui Instagram dengan konsep yang memanjakan mata. Tropicana Slim mengedukasi publik, menjaga masyarakat untuk stay di dalam rumah saat pandemi COVID kemarin guna mencegah penyebaran COVID, serta memberikan resep-resep masakan sehat untuk menu berbuka puasa. Tropicana Slim memberikan update informasi mengenai produk dan memberikan informasi mengenai donasi yang dilakukan serta pengumuman pemenang giveaway. Selanjutnya pada brand Diabetesol. Diabetesol membuat daily posting di setiap hari. Konten yang ditampilkan berupa informasi seputar produk dan gaya hidup sehat. Edukasi publik yang diberikan Diabetesol mengenai edukasi tentang pencegahan COVID dan juga edukasi dalam seputar gaya hidup sehat. Update informasi yang Diabetesol berikan mengenai manfaat produk dan promosi kegiatan yang sedang dilakukan. Yang ketiga, Thermolite.
membuat weekly posting, konten yang ditampilkan informasi mengenai produk dan promosi. Edukasi publik yang Thermolet berikan berupa edukasi tentang wabah COVID dan memberikan informasi cara pencegahan obesitas. Informasi mengenai promo dan cegah diabetes juga ia informasikan. Itulah strategi komunikasi yang Tropicana Slim, Diabetesol, dan Thermolet berikan pada sosial media. Ya. Selanjutnya, materi publikasi. Ada beberapa kesamaan materi publikasi dari 3 pemanis rendah kalori, ditinjau dari beberapa sosial medianya. Antaranya adalah promo, iklan, dan update layanan yang sama-sama mereka tampilkan pada materi publikasi atau konten sosial medianya. Selain itu, ucapan perayaan pada hari libur nasional atau peringatan hari tertentu juga mereka tampilkan pada konten-konten sosial medianya. Dan juga tidak luput panduan hidup sehat. Kesamaan materi publikasi pun yang bersifat future content atau berkelanjutan ada pada ketiga produk pemanis rendah kalori ini. Konten berupa challenge dan update hal-hal trending pun semuanya sama-sama ada pada ketiga promo pada produk pemanis rendah kalori ini. Selanjutnya, profil followers. Profil followers Tropicana Slim, setelah mengamati sosial medianya, profil followers yang mengikuti akun Tropicana Slim adalah wanita dewasa. Karena konsep dan konten yang dibuat seputar resep-resep makanan manis, yang dibuat dengan mengganti pemanis alternatif yaitu Tropicana Slim. Tropicana Slim mengajak masyarakat agar tetap bisa mengkontrol kadar gula, supaya balance dengan resep-resep makanan yang dibuatnya. Diabetesol yang mengikuti adalah orang-orang yang gemar membaca dan mencari seputar kesehatan. Karena konten yang diunggah di sosial medianya berisi edukasi, informasi, dan ajakan agar melakukan gaya hidup sehat. Kontennya pun berupa ajakan untuk bersepeda, tidur teratur, mengganti asupan gula, dan dengan produk Diabetesol. Yang selanjutnya, Thermolet Sweetener. Followers yang mengikuti media sosial pada produk ini adalah orang-orang yang mau melakukan diet. Dengan menampilkan makanan-makanan sehat, cara pencegahan penyakit obesitas, dan diabetes juga ada pada konten yang diunggah. Itulah profil followers dari 3 pemanis rendah kalori. Selanjutnya, saya akan paparkan iklan pada media sosialnya. Tropicana Slim bekerjasama dengan artis terkenal Baim Wong untuk melakukan promosi. Dilihat dari video yang diunggah di media sosial Tropicana Slim, Baim Wong melakukan dialog dan mengganti asupan gula dengan salah satu produk Tropicana Slim. Hal ini membuat masyarakat tertarik untuk mencoba atau melakukan penggantian gula rendah kalori dengan Tropicana Slim. Selanjutnya, Diabetesol bekerjasama dengan CNN Indonesia, Trans TV, SCTV, dan TV One membuat iklan yang ditayangkan di YouTube dan televisi. Iklan yang dibintangi pemeran wanita dan laki-laki itu berdialog tentang seseorang yang mempunyai penyakit diabetes tetapi bisa makan siang dengan menu yang enak. Karena saat pagi dan malam bersama dia, orang yang menderita penyakit diabetes itu mengkonsumsi susu Diabetesol. Jadi, orang yang mengkonsumsi susu Diabetesol adalah orang yang mempunyai penyakit diabetes itu tetap bisa melakukan makan siang dengan menu yang enak karena saat pagi dan malam hari Diabetesol melakukan jargon bersama dia. Jadi saat mengkonsumsi susu Diabetesol tetap bisa makan sehat dengan menu yang enak. Selanjutnya, Tropicana Slim. Iklan yang ada di YouTube Tropicana Slim ini adalah iklan yang ada di berdialog pemanis ini bebas kalori dan dapat menjaga tubuh ideal. Dalam video menampilkan seseorang pebalet yang menunjukkan postur tubuh idaman wanita. Jadi Thermolet memang menampilkan iklan pada media sosialnya adalah pemanis
pemanis diet bebas kalori dapat menjaga tubuh tetap ideal. Itulah iklan yang ada pada 3 pemanis rendah kalori. Selanjutnya, penciptaan sentimen positif melalui media sosial. Saat pandemi COVID-19, pandemi yang melanda seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia, memberikan dampak bagi kehidupan dan perekonomian. Fenomena ini menimbulkan rasa kebersamaan untuk menjaga dan membantu antara satu sama lain. Tak terkecuali 3 pemanis rendah kalori ini ikut melawan COVID seperti berikut yang akan saya jabarkan pada saat ini. Tropika Nasim dalam salah satu postingannya mengajak followersnya untuk melakukan Zumba kelas virtual. Selain itu, pada halaman Facebooknya selalu melakukan siaran langsung dengan pihak ahli atau dokter agar tetap mengontrol kesehatan dalam masa pandemi. Diabetesol konten yang dibuat berupa himbauan bagi para masyarakat yang masih keluar rumah agar berhati-hati dan melakukan pencegahan mandiri, seperti rutin mencuci tangan dan memakai masker. Ada juga konten yang memberikan tips berolahraga dengan aman di bulan puasa dan masa pandemi. Selanjutnya, Thermolite. Dalam salah satu postingannya di media sosial, Thermolite menghimbau agar masyarakat menerapkan sistem social distancing, yaitu menjaga jarak tubuh antar orang ke orang sekitar 1,5 meter guna menghindari droplet pada tubuh atau pakaian. Demikian penciptaan sentimen positif yang dilakukan 3 brand pada sosial medianya saat masa pandemi. Selanjutnya, respon terhadap ujaran negatif. Tropika Nasim pernah diberitakan salah satu media online Jakarta membuat opini apakah baik mengkonsumsi pemanis buatan setiap hari. Hal ini menimbulkan diabetesol. Pihaknya mengatakan aman. Jawab Kepala Divisi Metabolisik Endokrin Departemen Penyakit Dalam, Dr. Dante Saksono H. Saat ditemui usai kampanye #Beat Diabetes yang diselenggarakan Tropika Nasim di Jakarta. Dante mengatakan batas aman untuk mengkonsumsi pemanis buatan adalah 90 saset per hari. Jumlah ini bisa dikatakan tak pernah dilewati orang-orang yang mengkonsumsi pemanis buatan. Kalau diminum 4-5 saset per hari masih aman di dalam tubuh. Selain itu, Dante menampik isu miring yang mengatakan bahwa konsumsi pemanis buatan dapat menyebabkan kanker atau merusak ginjal. Dante mengatakan pemanis buatannya yang sudah mendapatkan izin edar dari pihak BPOM aman untuk dikonsumsi. Itulah respon terhadap ujaran negatif dari Tropika Nasim. Selanjutnya, diabetesol. Diabetesol pernah diisukan kadar kemanisannya lebih tinggi. Salah satu media online pernah menyebutkan bahwa produk diabetesol kadar kemanisannya lebih tinggi dibanding produk pemanis buatan lainnya. Tetapi pihak diabetesol pun langsung mengutarakan bahwa produknya tetap aman dikonsumsi untuk para penderita diabetes karena sudah teruji oleh BPOM. Selanjutnya, Thermolite. Salah satu media online pernah bercerita dan membuat berita iklan Thermolite tidak jujur. Tribun News mengatakan petikan iklan yang gencar ditayangkan itu tidak jujur. Berikut iklannya atau petikan iklannya. Bintang artis senior Donna Harun dan Fanny Febriana mengklaim bahwa produk pengganti gula pada program diet rendah kalori dan penderita diabetes yang diproduksinya ini manis dan bersahabat karena mengandung bahan pemanis yang bersumber dari gula tebu yang diolah menjadi gula bebas kalori. PT Nutrifood Jaya Abadi, produsen Thermolite Diet Sugar, mengklaim produk pengganti gula pada program diet rendah kalori dan pengganti diabetes yang diproduksinya itu memang manis dan bersahabat karena mengandung bahan pemanis yang bersumber dari alam, yaitu dari gula tebu yang diolah menjadi gula bebas kalori. Jadi, pihak Thermolite membantah bahwa iklan Thermolite tidak jujur karena memang pemanisnya berbahan alami dari gula tebu yang diolah menjadi gula bebas kalori.
Selanjutnya, yang terakhir, evaluasi. Dari ketiga brand pemanis rendah kalori, terdapat 135 mention pada Tropicana Slim, di antaranya 24 mention negatif, 65 mention netral, dan 46 mention positif. Pada diabetasol ada total 125 dari 16 mention negatif, 59 mention netral, dan 50 mention positif. Pada Thermolite terdapat 92 total mention, diantaranya 12 mention negatif, 16 mention net, 36 mention netral, dan 44 mention positif. Tabel perhitungan EMS ini diambil dari berbagai respon sosial media terhadap 3 produk pemanis rendah kalori selama periode 17 sampai 24 Mei 2020. Dilihat dari jumlah persennya, diabetasol adalah yang paling tinggi persenannya di antara dua kompetitor lainnya. Selanjutnya, reach total impression dan unique visitor. Selama periode pemantauan dari tanggal 17 sampai 24 Mei di sosial media Instagram, Tropicana Slim memiliki jumlah reach lebih banyak dibanding kedua kompetitornya. Dan posisi paling rendah ditempati Thermolite. Dilihat dari 84 reach yang diterima Tropicana Slim. Rata-rata Tropicana Slim mendapatkan 12 followers baru per hari. Diikuti oleh Thermolite di posisi paling terendah. Lanjut ke total impression. Jenis konten dan materi publikasi mempengaruhi total impression yang didapatkan. Tropicana Slim lagi-lagi menempati urutan pertama dalam mendapatkan total impression di akun Instagramnya. Sebanyak 7 postingan dengan total impression 31,216 impression. Disusul oleh Diabetasol dengan 4 postingan sebanyak 20,671 impression, dan Thermolite sebanyak 3 postingan mendapatkan total impression 58,849 impression. Dengan konten-konten yang dibuat Thermolite dengan berupa menu-menu makanan sehat, resep, jumlah visitor pun meningkat hingga 249. Unique visitor didapat dari pengunjung yang mengunjungi halaman atau page lebih dari 1 kali kunjungan atau pengunjung yang telah merasa terengagement dengan konten brand Tropicana Slim. Data yang saya cantumkan hasil perhitungan manual. Demikian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.